Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan fi hadisil qudsi summu tasihhu. Shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari yang kelima di bulan Ramadan, dan berarti kita sedang melaksanakan ibadah shaum yang kelima di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, pada kesempatan tausiah singkat pada hari ini, mudah-mudahan sekitar 5 menit yang dapat saya sampaikan. Ramadan kita tahun ini jelas berbeda dari tahun-tahun yang lalu, bahkan tidak cuma berbeda kita rasakan, dan kemungkinan besar juga berbeda dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh orang tua kita dan bahkan nenek dan kakek kita pada beberapa tahun ke belakang. Karena memang perbedaan itu jelas yang kita rasakan sedang mewabahnya COVID-19 yang dirasakan secara global. Sehingga dengan demikian bahwa Ramadan kita pun mengalami perbedaan. Perbedaan dimaksud adalah karena para ahli kedokteran dan kesehatan, juga ahli yang berhubungan dengan virologi, virus, juga menyatakan bahwa saat ini virus itu sedang mewabah di antara masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya, termasuk kita di kawasan Tangerang. Oleh karena itu, para ahli juga kemudian menyampaikan fatwanya, Majelis Ulama menyampaikan fatwanya, ahli kesehatan menyampaikan pandangannya, virolog ya ahli tentang virus juga menyampaikan pendapatnya, dan berkesimpulan dikemas dalam sebuah kebijakan pemerintah bahwa dikeluarkanlah kebijakan PSBB, yakni pembatasan sosial dalam skala besar, yang dampaknya adalah bahwa kegiatan ibadah pun yang biasa kita lakukan di masjid, tarawih di masjid, sholat Jumat di masjid, beberapa kegiatan tausiah di masjid dan lain sebagainya, termasuk juga iftarul jam'i, buka puasa di masjid, itu semua tidak lagi kita lakukan karena kebijakan PSBB tadi. Saya ingin sampaikan bahwa puasa itu nilai dasarnya adalah pengendalian, sebagaimana kaidah usul fikih menyebutkan asyamu hiya al-imsak. Puasa itu adalah imsak, pengendalian, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari durasinya dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Apa yang kita kendalikan? Anil muftirat, segala bentuk yang membatalkan. Ya, sampai di sini kita jelas. Komitmen kita, sepakat kita, itu yang kita yakini, yang kita imani. Hubungannya dengan saat ini, bahwa kita juga diminta al-imsak, mengendalikan. Yang kita kendalikan bukan hal-hal yang berhubungan dengan yang membatalkan, anil muftirat, segala makanan dan minuman dan hal-hal yang berbau syahwati. Tapi kita juga diminta untuk mengendalikan aktivitas kita. Yang biasa kita kerjakan di masjid, tidak kita kerjakan di masjid. Yang biasa kita kerjakan bersama-sama, tidak juga kita kerjakan secara bersama dalam skala besar, tapi justru kita laksanakan dalam skala kecil. Oleh karena itu, tarawih kita kerjakan berjamaah di masjid, pahalanya besar, punya nilai jamaah 27 kali. Nah, kita kerjakan di rumah berjamaah sama dengan nilai yang kita kerjakan di masjid.
kemudian iftarul jam'i, buka puasa di masjid berjamaah. Sama juga pahala berjamaahnya bisa kita raih ketika kita berbuka puasa di rumah kita. Memberikan takjil kepada jamaah, kepada orang musafir. Kita masih bisa lakukan kendati pun kita tidak harus datang ke masjid. Artinya, nilai-nilai pahala, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita lakukan seperti tahun lalu, hakikatnya bisa kita lakukan tahun ini dengan kita melakukan aktivitasnya dengan pusat kegiatannya di rumah. Banyak nilai yang bisa kita peroleh. Bagaimana kemudian kalau dulu kita nggak bisa bercengkrama lebih banyak, lebih dalam, bersama dalam ibadah dengan keluarga karena kita semua dalam komunitas yang besar di masjid, hari ini kita bisa fokuskan komunikasi kita, silaturahmi kita, pendekatan kita kepada keluarga kita di rumah. Dengan itu, maka insya Allah apa yang kita harapkan nilai-nilai ibadah tetap akan bisa kita peroleh secara maksimal, tapi juga kemudian upaya kita membantu memutus mata rantai COVID-19 yang juga merupakan kepentingan kita, kebutuhan kita juga dapat kita lakukan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita tetap akan kita raih secara maksimal, tapi juga kita memberikan sumbangsih, memberikan sokongan, memberikan bantuan yang tidak kecil nilainya dalam rangka mencegah merebaknya COVID-19 di antara saudara dan keluarga kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.